Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan melihat tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini di sini ada surat yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari tahun 2002, surat yang dikeluarkan oleh Direktur KSKK Madrasah. Nah, di mana isinya di sini adalah saudara dapat mensosialisasikan atau menyebarluaskan kepada kemenak kabupaten atau kota dan madrasah di wilayah kerja masing-masing. Jadi intinya ini adalah untuk mensosialisasikan keputusan Dirjen Pendidik nomor 455 tahun 2002 tentang pos ujian madrasah tahun 2021-2022. Nah, kita akan lihat apa saja yang disampaikan dalam keputusan Dirjen Pendidik ini. Ya, seperti kita lihat di sini, bab 1, pendahuluan, latar belakang, tujuan dan fungsi hukum, kemudian pengertian, bab 2, peserta dan satuan pendidikan pelaksana ujian madrasah, persyaratan peserta jenjang MI, jenjang MTS, jenjang MA atau MAK. Nah, coba kita lihat dulu ya teman-teman ya. Di sini kita lihat syaratnya apa saja nih. Yang pertama, terdaftar pada tahun terakhir pada MI, terdaftar pada tahun terakhir pada MTS, terdaftar pada tahun terakhir pada MA atau MAK sama. Memiliki nomor induk siswa nasional atau MISN valid pada pangkalan data EMIS, memiliki nomor induk siswa nasional MISN valid pada pangkalan data EMIS sama ya. Nah, kalau kita lihat berarti MISN atau nomor induk siswa nasionalnya ini harus valid ya teman-teman. Tentunya bukan hanya valid di data EMIS, tapi kita harus betul-betul cek di data Kemdikbud ya. Kita cek misalnya secara online itu kan bisa. Kita cek di situ kita temukan atau tidak. Kalau tidak ditemukan berarti kita harus segera melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Verval PD. Selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban peserta hak peserta, kewajiban peserta. Oke, kita lanjut. Pendataan. Nah, kita lihat dulu. Pendataan peserta dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui aplikasi PDUM. Seperti tahun-tahun sebelumnya teman-teman masih sama ya. Jadi untuk aplikasi pendataan ujian madrasahnya tetap melalui PDUM. Ya. Kemudian data peserta berdasarkan siswa kelas akhir yang terdapat di pangkalan data EMIS. Nah ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jangan sampai ada kelas yang ketuker. Maksudnya ketuker itu begini teman-teman. Ada siswa yang saya contohkan di sini kita ambil yang MTS saja. Kita ambil yang MTS. Nah, saya contohkan begini. Ada siswa kelas 8 tetapi masuk di kelas 9. Nah, ini kan seharusnya siswa ini belum berhak untuk mengikuti ujian madrasah. Tetapi karena dia sudah masuk kelas 9, data peserta ini akan masuk di PDUM, teman-teman ya. Artinya, dia akan terdaftar sebagai peserta ujian. Nah, selanjutnya kita juga harus betul-betul teliti untuk siswa yang kelas akhir. Jangan sampai ada siswa yang belum masuk, atau siswa yang masih salah kelas, atau kelasnya masih belum di kelas tingkat akhir. Ini harus betul-betul kita cek, kita teliti, jangan sampai keliru kelasnya ya. Nah, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, misal salah kelas atau siswa belum masuk di EMIS, ya kita segera berkoordinasi dengan operator EMIS di tingkat kabupaten. Karena apa? Seperti pada tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa pendataan ini juga digunakan sebagai dasar penerbitan ijazah madrasah ya. Jadi jangan sampai ada siswa yang dirugikan karena belum masuk di data EMIS atau masuk di PDUM. Jadi itu betul-betul harus kita teliti dan kita cek. Madrasah melakukan validasi data peserta pada aplikasi PDUM mulai tanggal 21 Februari 2022. Nah, ini akses PDUM-nya akan dibuka pada tanggal 21 Februari, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa tanggal ini ya.
harus kita kerjakan dengan segera, jangan sampai telat ya. Karena kita tahulah pekerjaan operator itu semuanya ada deadline. Daftar peserta dicetak melalui aplikasi BDUM, dan selanjutnya madrasah penyelenggara menetapkan peserta melalui SK Kepala Madrasah. Ini seperti tahun-tahun sebelumnya yang masih sama ya, kayaknya. Kita membuat SK tentang peserta ujian. Nah, seperti biasa, kartu peserta dicetak melalui BDUM, ya masih sama. Ya. Nomor peserta, kita lihat dulu. Oke, ini tahun. Ya, di sini kita lihat keterangannya, ada tahun, kemudian kode provinsi, selanjutnya kode jenjang, selanjutnya kode madrasah atau kode sekolah, selanjutnya nomor peserta. Nah, kita lihat untuk kode provinsinya ini menyesuaikan dengan keputusan Menteri Agama nomor 8 tahun 2016. Kalau belum punya, ya kita bisa download dulu ya. Kita cari di internet dan kita download, sekalian kita cetak atau kita print out supaya lebih gampang ya. Kita cari kode provinsinya. Nah, provinsi kita ini kodenya berapa? Ya, kita lihat. Kode kabupaten, kode madrasah ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat. Dan ini berdasarkan dari keputusan Kementerian Agama wilayah masing-masing. Nah, oke, kita lanjut. Oke, satuan pendidikan penyelenggara, ya sudah pasti seperti biasa, ini harus memiliki izin operasional, kemudian memiliki nomor statistik madrasah, juga terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Nah, di sini tugas dan wewenang penyelenggara ujian madrasah. Kementerian Agama RI, Kanwil Kemenak Provinsi, Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, yang terakhir ini adalah Satuan Pendidikan. Ya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman, setiap kali kita akan melaksanakan satu ujian, baik itu ujian semester ataupun ujian akhir, kita pasti membentuk yang namanya panitia pelaksana ya. Itu sudah pasti ya, ini semuanya sudah biasa dilakukan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya bahan ujian. Yang pertama ini adalah bentuk ujian. Nah, kita lihat pada masa pandemi, bentuk ujian madrasah jenjang MI, MTS, dan MA atau MAK dapat berupa portofolio, penugasan, praktek, tes tertulis, dan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, kita bisa memilih nih teman-teman. Kita bisa menentukan sendiri ujian yang akan dilaksanakan ini apakah portofolio, penugasan, praktek, atau tes tertulis, atau bentuk yang lainnya. Ya. Berbagai bentuk ujian tersebut dapat dipilih salah satu atau gabungan beberapa bentuk. Nah, ini. Jadi kita boleh memilih salah satu atau menggabungkan dari berbagai macam bentuk ujian ini, teman-teman. Terserah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh satuan pendidikan kita ya. Selanjutnya materi ujian untuk mata pelajaran umum mengacu pada kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk mapel umum, teman-teman, kita harus mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Selanjutnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab mengacu pada keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Nah, ini perlu kita download juga teman-teman kalau belum punya ya. Di-download, kemudian dicetak, kita lihat sebagai acuan untuk bahan ujian nanti ya. Kisi-kisi Nah, ini kisi-kisi disusun oleh guru mata pelajaran dan ditetapkan oleh madrasah penyelenggara Wah, berarti kita diminta untuk membuat kisi-kisi sendiri nih teman-teman ya. Minta untuk membuat kisi-kisi sendiri ya. Jadi guru-guru mata pelajaran yang ada di madrasah kita itu diminta untuk menyiapkan terlebih dahulu, yaitu kisi-kisi untuk ujian madrasah ya. Selanjutnya, kisi-kisi untuk mata pelajaran Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab disusun oleh Kementerian Agama. Nah, kecuali untuk pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab ya teman-teman ya. Jadi untuk pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab ini sudah dibuat oleh Kementerian Agama. Jadi kita di satuan pendidikan tidak perlu membuat kisi-kisi. Kita hanya tinggal membuat soalnya saja sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat oleh Kementerian Agama. Ya. Kisi-kisi disusun berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi, lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku. Oke. Selanjutnya, naskah naskah ini mungkin yang untuk
pembuatan soal ya. Ini disusun oleh guru mata pelajaran masing-masing ya. Nah, tuh. Selanjutnya, prosedur penyusunan kisi-kisi dan soal penggandaan naskah soal. Untuk penggandaan ini mungkin untuk yang berbasis kertas pensil ya. Coba kita lihat dulu. Bila ujian dilaksanakan berbasis kertas pensil, penggandaan naskah soal berserta kelengkapannya dilakukan oleh masing-masing madrasah penyelenggara. Oke, betul. Jadi kalau ujiannya berbasis kertas pensil, maka harus ada penggandaan ya, betul. Kalau kita melaksanakan secara online, jadi kita nggak perlu menggandakan soal, kita hanya menyiapkan sarana dan prasarana di laboratorium komputer yang ada di satuan pendidikan kita, teman-teman ya. Oke, selanjutnya pelaksanaan ujian madrasah. Kita lihat mata pelajaran umum. Oke, semua mata pelajaran ya, seluruh mata pelajaran. Berarti semuanya, teman-teman. Madrasah dapat memilih salah satu bentuk ujian dari setiap mata pelajaran. Oke, kita bisa memilih bentuknya sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Ya. Jadi bisa menyesuaikan nih. Kalau misal komputer, berarti kita bisa praktek ya, atau bisa langsung berhadapan dengan laboratorium komputernya. Ya, langsung praktek di lab gitu maksudnya. Ya. Ujian mata pelajaran penjelas orkes, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, dan informatika disarankan dalam bentuk penugasan atau praktek. Nah, kami ini untuk informatika ya, terutama juga penjas, ini sangat disarankan sekali ya, sangat disarankan sekali untuk berupa praktek. Jadwal jadwal ditentukan masing-masing madrasah penyelenggara dengan memperhatikan hal sebagai berikut: ketuntasan kurikulum, kalender pendidikan, hari libur nasional keagamaan, jadwal pengumuman kelulusan. Jadi kita harus cek dulu nih ketuntasan kurikulumnya di satuan pendidikan kita, tuntas belum ya. Kemudian kita lihat di kalender pendidikan kita ya, kita cek juga di kalender pendidikannya, dilihat hari libur nasional atau keagamaan. Jangan sampai nanti kita buat jadwal tapi berbenturan dengan hari libur nasional. Nah, itu kan nanti jadwalnya bisa molor ya. Juga kita melihat pada jadwal pengumuman kelulusan. Nah, ini kita belum menemukan kapan jadwal pengumuman ya, teman-teman ya. Kemudian mode pelaksanaan. Nah, ini juga penting. Pada masa pandemi COVID-19, madrasah dapat menyelenggarakan secara daring dan atau luring sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Oke. Ini berarti menyesuaikan, teman-teman. Boleh dilakukan secara online, boleh juga dilakukan secara offline, ya sesuai dengan kondisi daerah kita masing-masing nih. Ya kalau kita bisa melaksanakan secara luring, mampu, ya boleh. Tapi kalau kita juga bisa melaksanakan secara daring, ya dipersilahkan. Ya. Madrasah dapat menyelenggarakan ujian dengan mode ujian madrasah berbasis komputer, ujian madrasah berbasis kertas pensil, atau bentuk yang ditetapkan oleh madrasah. Ini boleh online, boleh offline, teman-teman ya. Ya, sesuaikan sajalah dengan kebutuhan masing-masing. Pemeriksaan dan pengolahan Nah, ini kalau yang komputer itu kan otomatis ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu periksa satu-satu. Kalau yang berbasis komputer itu lebih mudah saya rasa ya. Artinya lebih mudah itu, satu, kita bisa menghemat di biaya penggandaan naskah soal, menghemat waktu pemeriksaan, juga menghemat biaya ya, teman-teman ya. Ya, tapi ya dikembalikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh madrasah. Ya. Nah, ini ya. Nah, untuk ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi di sini kayaknya saya melihat jumlah peserta tiap ruang dengan jarak 1,5 meter nih. 1,5 meter, teman-teman ya. Jadi ruangannya harus besar. Ya, harus 1,5 nih, 1,5 meter nih jaraknya ya. Nah, ini seperti biasalah kita ada tulisan seperti ini, tulisan seperti dilarang masuk selain peserta ujian dan pengawas, atau dilarang membawa alat komunikasi dan lain sebagainya, itu biasa. Kemudian juga membuat
tata tertib untuk pengawas, membuat tata tertib untuk peserta, ya. Nah, itu semuanya sudah biasa dibuat. Ya. Kriteria kelulusan, penetapan kelulusan, pengumuman kelulusan. Nah, ini pengumuman kelulusan ya teman-teman. Pengumuman kelulusan MA diperkirakan tanggal 28 Mei 2022, pengumuman kelulusan MTS diperkirakan 4 Juni 2022, pengumuman kelulusan MI diperkirakan 11 Juni 2022. Nah, jadi kita juga harus mengacu pada tanggal-tanggal ini teman-teman, ya. Jadi untuk pelaksanaan ujian madrasah itu juga kita harus melihat ini. Kalau kita melaksanakan pengumumannya di tanggal-tanggal ini, berarti kita harus menyiapkan, ya, supaya nanti waktu pengumuman semuanya itu sudah selesai, sudah beres. Ya, jangan sampai ketika waktu pengumuman tiba ternyata belum selesai, ada yang belum selesai, pengoreksinya belum selesai, penilaiannya belum selesai. Nah, kan itu repot nanti ya. Di sini ada tambahan lagi, menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Tapi kembali lagi ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya teman-teman. Tapi ini adalah sebagai perkiraan sih, sebagai tolak ukur kita untuk melaksanakan ujian madrasah. Oke, saya rasa ini cukup ya teman-teman. Ya, saya rasa cukup lah. Untuk biaya masing-masing madrasah ya. Kalau kita pakai apa namanya yang BK, berarti kita harus menyediakan honor untuk proktor dan teknisi. Ya. Kalau yang KP ya hanya untuk pengawas saja dan panitia tentunya ya. Oke teman-teman, saya rasa untuk apa namanya kita melihat-lihat pos ujian ini sudah selesai ya teman-teman. Oke, silakan dipelajari dan silakan di-download filenya, kemudian dicetak, disampaikan kepada madrasahnya supaya ditindaklanjuti. Ya, oke. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Banyak kekurangan, kesalahan. Yang namanya juga masih belajar ya teman-teman ya. Karena kita hanya melihat-lihat saja. Kita ini bukan ahlinya ahli, bukan intinya inti ya. Jadi kita sebatas masih belajar, oke? Teman-teman, saya cukupkan dulu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.